Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Suka liburan ke pantai dengan menikmati keindahan laut? Yaps, pantai memang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling difavoritkan oleh banyak orang. Laut dan ombak bagaikan sahabat yang saling berpisah, namun berdekatan. Wisata ke pantai selain mengasihkan, juga identik dengan ketenangan. Hamparan pasir yang luas untuk bermain mampu membuat penat hilang sejenak. Ditambah lagi dengan hamparan lautan yang luas dan seolah tak berujung, membuat suasana semakin syahdu. Teman-teman perlu tahu bahwa luas laut Indonesia besarnya 70% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Wow, pantas ya kita tahu lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Laut juga menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Baiklah, teman-teman, kita akan mulai perjalanan menuju ke kedalaman air. Semua sudah siap? Mari kita menuju ke pangkalan kapal selam. Petualangan di bawah air kita kali ini hingga ke laut paling dalam. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kemudahan kepada kita. Wow, lihat! Itu pangkalan kapal selam kita. Kita sudah sampai, teman-teman. Rasanya sudah tidak sabar ya. Kita mau melihat keadaan di bawah air. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Tepat di bawah permukaan laut ini, kita akan melihat banyak ikan berkeliaran dan hewan laut lainnya, seperti hiu, pari, penyu, ubur-ubur, dan yang lainnya. Kita juga masih bisa melihat ada penyelam yang bebas tanpa peralatan. Kita akan melanjutkan perjalanan kita hingga kedalaman 40 meter. Hei, lihat teman-teman, di sisi kanan dan kiri kapal selam kita terdapat terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan laut yang melekat pada dasar laut. Oh, ada penyelam scuba ternyata. Penyelam scuba adalah penyelam profesional yang menggunakan perlengkapan yang lengkap untuk menghadapi tekanan di bawah air. Mengapa harus demikian? Karena berguna bagi keselamatan nyawa manusia. Lihat-lihat teman-teman, kita bisa melihat terumbu karang dangkal lebih dekat. Tadi kita melihat tanaman di terumbu karang yang seperti putri malu. Dia menguncup ketika didekati. Dan lihatlah, ini adalah anemon-anemon, tempat tinggal beberapa hewan laut. Terumbu karang di Indonesia merupakan salah satu kekayaan alam tak ternilai harganya. Diperkirakan, luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km persegi yang tersebar luas dari perairan kawasan barat Indonesia sampai kawasan timur Indonesia. Masya Allah, lihat teman-teman, betapa indahnya warna-warni terumbu karang ini. Sungguh luar biasa ya ciptaan Allah. Terumbu karang yang teman-teman lihat ini merupakan terumbu karang yang ada di perairan Sulawesi.
tepatnya di Taman Nasional Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman, hingga ke kedalaman 60 meter. Ternyata di kedalaman ini masih ada penyelam teman-teman. Dah para penyelam. Hei teman-teman, lihat. Itu orka, si paus pembunuh. Orka tempat tinggalnya di kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut. Oh ya ampun, dia ada di sebelah kapal selam kita teman-teman. Ternyata orka adalah predator puncak. Dia tidak mempunyai musuh alami. Yuk kita lihat paus orka yang sesungguhnya. Orka adalah spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Sebenarnya paus ini tergolong sebagai lumba-lumba. Namun karena ukurannya yang sangat besar dibandingkan lumba-lumba lain, banyak yang menyebutnya paus. Spesies ini ditemukan di seluruh samudra, dari kawasan yang dingin sampai kawasan yang hangat. Sama seperti manusia, orka biasanya selalu berkumpul dan bergelombol dalam satu keluarga. Mereka mencari makan bersama-sama. Jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan. Apa ya makanannya orka? Makanan orka mulai dari ikan hingga mamalia laut, seperti singa laut, anjing laut, dan walrus. Dalam sebuah penelitian, tidak pernah terjadi serangan orka kepada manusia. Orka jinak sama manusia. Dan sebagai hewan yang cerdas, orka pun mudah dilatih. Oke, teman-teman, masih berani untuk berpetualang lebih dalam lagi? Ternyata di kedalaman 70 meter adalah tempat tinggal hiu paus teman-teman. Beratnya bisa mencapai 60 ton dan dia bisa hidup hingga 130 tahun. Wow, luar biasa hiu paus ini. Hiu paus disebut juga hiu totol di Indonesia. Mengapa demikian? Karena merujuk pada pola warna di punggungnya yang bertotol-totol. Hiu paus merupakan mamalia laut yang juga dikenal tidak menyerang manusia. Hiu ini mengembara di samudra tropis dan lautan yang beriklim hangat. Hiu paus memiliki mulut yang berukuran besar, berisi lembaran penyaring dan deretan gigi-gigi kecil untuk melahap ikan-ikan kecil, plankton, cumi, dan lain-lain. Hiu paus akan berenang perlahan-lahan, membiarkan air laut masuk secara leluasa dan keluar di belakang rongga mulut melalui celah insang. Sementara makanannya tersaring oleh lembar-lembar penyaring di mulutnya. Bersiap ya teman-teman, kita akan lebih dalam lagi masuk ke laut. Hingga kedalaman 100 meter. Wow, masih ada penyelam scuba profesional.
Mereka adalah penyelam yang terlatih ya teman-teman, karena tidak sembarangan orang bisa ke kedalaman 100 meter. Hei, lihat cantiknya terumbu karang tadi. Oh, apa itu teman-teman? Ternyata itu adalah gurita Pasifik raksasa. Dia tinggal di kedalaman 130 meter. Ya ampun, besar banget ya. Gurita Pasifik raksasa adalah salah satu spesies gurita terbesar yang diketahui manusia. Ukurannya yang besar pula yang membuat gurita ini sanggup mengalahkan ikan laut yang berukuran besar. Ternyata semakin jauh kita berpetualang, keadaan menjadi semakin gelap ya teman-teman. Lihat apa itu? Itu adalah orvis raksasa yang ada di kedalaman 200 meter. Dengan panjang yang bisa mencapai belasan meter dan berat hingga ratusan kilogram, orvis merupakan salah satu ikan yang memiliki tulang terpanjang di dunia. Orvis mendapat predikat sebagai monster laut. Pasalnya, wajahnya cukup menyeramkan. Padahal, orvis cenderung tidak berbahaya bagi manusia, lantaran bentuk mulut mereka yang kecil dan tanpa gigi. Sama seperti paus, orvis hanya memakan plankton kecil dan tubuhnya pun hanya dilengkapi oleh celah kecil untuk sistem pencernaan mereka. Makin penasaran ya teman-teman sama binatang yang ada di kedalaman lebih dari 300 meter. Wow, benar saja, kepiting laba-laba Jepang. Kepiting laba-laba raksasa atau dalam bahasa Jepang disebut takashigani berarti kepiting berkaki panjang. Meskipun lebar badannya hanya setengah meter, tapi panjang kakinya bisa mencapai 3,8 meter teman-teman, dan beratnya hingga 19 kilogram. Kepiting laba-laba Jepang tergolong omnivora, memakan baik tumbuhan maupun hewan. Bahkan kadang memakan bangkai hewan lain.
Bismillahirrohmanirrohim. Semakin dalam dan semakin gelap nih teman-teman. Oh, apalagi itu? Ternyata itu adalah paus biru yang bisa menyelam hingga kedalaman 500 meter. Paus biru adalah makhluk terbesar di dunia. Sesuai namanya, warna kulit paus biru adalah biru agak abu-abu. Kepalanya besar, siripnya besar, dan perutnya berwarna kekuningan. Itu sebabnya dia dijuluki sulfur bottom atau perut berwarna belerang. Paus biru merupakan mamalia laut. Ia bisa tumbuh sampai 30 meter dengan berat 130 ton. Artinya lebih panjang dari 3 bus dan lebih berat dari 3 gerbong kereta. Jika bayi paus biru lahir, ukurannya sudah mencapai 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7-8 bulan, ia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari. Semua hal tentang paus biru adalah besar-besar. Jantungnya sebesar mobil, pembuluh darahnya muat dilewati manusia, dan lidahnya seberat 1 ekor gajah. Paus biru berenang kemana saja di planet bumi, kecuali Arktik. Dia berenang sendirian atau berkelompok 2-4 ekor. Di habitat yang penuh makanan, bisa puluhan ekor paus biru berenang bersama. Paus biru bisa berkomunikasi dengan membuat suara keras di dalam laut. Bahkan suara paus biru paling keras dari semua hewan di dunia. Suaranya bisa didengar ratusan kilometer di dasar laut. Selain itu, paus biru juga mempunyai kemampuan mendengar yang bagus, bahkan hingga jarak ribuan kilometer. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan sungguh paus biru adalah ciptaan Allah yang luar biasa besar. Paus biru tidak mempunyai gigi, melainkan balin. Balin adalah semacam serabut yang berfungsi untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balin ini sebelum ditelan. Hewan ini besar, tapi makanannya imut-imut. Hanya ikan kecil dan udang geragau alias krill. Setiap hari, paus biru bisa makan 40 juta ekor udang kecil ini. Wow. Hewan ini termasuk hewan yang berumur panjang. Namun sayang, sejak awal abad 20, paus biru termasuk hewan yang diburu oleh manusia. Akibatnya jumlahnya menyusut tajam. Saat ini diperkirakan hanya 10.000 sampai 25.000 paus biru tersisa di alam liar. Sayang sekali ya teman-teman. Yuk kita ikut peduli dengan kelestarian paus biru.
Wah, perjalanan kita semakin jauh dari permukaan laut nih teman-teman. Kita akan terus menyelami lautan ini hingga ke kedalaman 800 sampai 900 meter. Hei, lihat! Cumi-cumi raksasa cantik berwarna merah. Dia ada di kedalaman 900 meter. Cumi-cumi raksasa merupakan hewan dengan mata terbesar di dunia. Ukuran matanya dapat mencapai diameter lebih dari 30 cm. Mata yang besar ini membuat cumi-cumi raksasa dapat melihat mangsanya dengan baik di gelapnya perairan dalam. Cumi-cumi raksasa mempunyai 8 lengan dan 2 tentakel yang lebih panjang yang digunakan untuk memudahkan mereka mengambil makanan. Cumi-cumi raksasa ini memangsa ikan, udang, dan cumi-cumi lain. Dan ada kemungkinan bahwa mereka juga menyerang dan memangsa paus berukuran kecil. Karena tempat tinggalnya di kedalaman laut yang hampir 900 meter, penelitian tentang cumi-cumi raksasa ini sedikit sekali. Tapi diperkirakan cumi-cumi ini bisa mencapai panjang puluhan meter. Wah, kita sudah semakin jauh ke dalam ya teman-teman. Dan tekanan di dalam air ini semakin besar. Beruntung kita berada di dalam kapal selam. Mata Barat atau West Mata adalah gunung berapi bawah laut di kedalaman 1100 meter. Terletak di barat daya Samoa, Fiji, dan Tonga. Gunung berapi Mata Barat ini terlahir meletus tahun 2008 hingga 2009. Di kedalaman 1280 meter, kita akan bertemu dengan hiu putih besar. Si predator ganas yang jagoan di kelasnya. Bagaimana tidak, dia bisa membuat banyak orang ngeri. Karena walaupun penglihatannya buruk, dia tetap akan bisa mengejar mangsanya. Karena penciumannya yang tajam. I still know where are you. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hiu putih besar merupakan ikan predator terbesar, mengacu pada panjangnya yang bisa mencapai 6 meter lebih dan beratnya 2,5 ton. Bahkan bayinya yang baru lahir saja bisa berukuran 2,5 meter. Wow! Selain ukuran yang membuat hiu putih besar begitu mengerikan, tentu saja gigitannya gak main-main. Hiu ini punya hingga 300 gigi di dalam mulutnya. Gigi-gigi tersebut berbentuk segitiga lancip dan bergerigi. Maka sangat mampu untuk mengoyak tubuh mangsanya. Teman-teman tentu masih ingat
bahwa penglihatan hiu putih besar ini sangat buruk, tapi penciumannya yang luar biasa. Bahkan hiu putih besar ini bisa mendeteksi setetes darah dalam 100 liter air dan bisa mencium sedikit darah dari jarak 5 km. Luar biasa. Tapi nggak hanya sampai situ loh kemampuan hebat hiu putih besar. Mereka juga punya kemampuan elektroresepsi, yaitu kemampuan mendeteksi tegangan listrik akibat gerakan di dalam air. Nah, kemampuan luar biasa itu mereka gunakan untuk mendeteksi keberadaan mangsanya berdasarkan gerakannya. Wait. Bertemu siapa ya si jagoan kita ini? Penasaran deh. Hewan jenis apa sih itu? Teman-teman mau tahu juga? Kita akan dapatkan jawabannya di part kedua ya. Wah, coba lihat, ada 2 hewan yang sedang berenang asyik di situ. Kira-kira hewan apa ya? Ada yang tahu? Untuk menghapus rasa penasaran kita, mari kita menyelam ke kedalaman 1280 meter. Perkenalkan teman-teman, hewan ini bernama penyu belimbing. Eits, tapi bukan buah belimbing ya. Nah, teman-teman hebatku, tahukah kalian bahwa penyu belimbing mempunyai fakta yang menarik loh? Apa saja ya fakta menariknya? Apakah kalian penasaran? Daripada menunggu lama, mari kita tumpas satu persatu. Hah? Apa? Apa kita akan tumpas buah-buahan? Tentu tidak. Kita tidak tumpas buah-buahan, akan tetapi kita akan tumpas fakta menarik dari penyu belimbing. Fakta menarik yang dimiliki penyu belimbing adalah bahwa dia termasuk spesies penyu terbesar serta reptil terbesar keempat di dunia. Bagaimana tidak? Ukurannya saja bisa mencapai 2 meter dan beratnya sekitar 9.900 kg. Wow! Bisa kita bayangkan seberapa beratnya penyu belimbing ini ya teman-teman. Selain itu, penyu belimbing tidak memiliki cangkang yang keras. Ia mempunyai kulit yang tipis dan juga kasar. Siapa sangka bahwa penyu belimbing mampu menyelam lebih dalam dibandingkan penyu-penyu lainnya, sampai ke kedalaman yang saat ini sedang kita selami. Fakta lainnya yaitu mampu bertahan hidup dengan cara memakan ubur-ubur. Wah, pantas saja banyak ubur-ubur di sini. Kira-kira bagaimana ya rasanya ubur-ubur? Sudahlah, hanya penyu belimbing saja yang tahu bagaimana cita rasanya. Lebih baik kita menikmati cemilan yang kita bawa saja ya teman-teman hebatku. Tahu tak bahwa ada kabar menyedihkan dari penyu belimbing? Kenapa bisa menyedihkan? Apakah penyu belimbing terancam punah? Betul teman-teman hebatku, penyu ini terancam punah. Dan salah satu penyebabnya adalah mereka terlalu sering mengonsumsi plastik
yang dikiranya sebagai ubur-ubur. Sedih sekali ya. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan, apalagi buangnya di dalam lautan. Bisa-bisa tak hanya penyu belimbing saja yang terancam punah, tapi akan ada banyak hewan yang ikut terancam punah loh. Teman-teman hebatku, sekarang kita di kedalaman 1.500 meter. Wah, lihat jaring ikan besar itu. Iya, itu yang baru saja kita lewati. Loh, kok bentuknya seperti tulang ya? Pada kedalaman 1.830 meter, kita akan melihat ikan naga hitam atau yang dikenal black dragonfish. Ikan naga hitam memiliki ciri-ciri bertubuh langsing dan juga panjang, seperti yang kita lihat bersama. Hei, lihat deh. Sepertinya dia mempunyai antena. Ya kan? Dia mempunyai antena yang berwarna. Wah, lucu sekali. Nah, teman-teman hebatku, antena yang dimiliki oleh ikan naga hitam bukanlah sembarang antena loh, tetapi disebut sebagai cahaya inframerah. Cahaya inframerahnya adalah cara untuk ikan naga hitam mencari buruannya. Sejauh manapun buruannya, ikan naga hitam tetaplah mengejar dan dia tidak takut kegelapan. Wah, luar biasa ya. Mari kita menyelami ke kedalaman 2.250 meter. Di sana kita akan mendapati paus sperma. Teman-teman hebatku, paus sperma ini mudah dikenali loh. Selain memiliki tubuh yang panjang dan bergigi besar, ia juga memiliki kepala besar dan dahi bundar yang menonjol. Ngomong-ngomong, dahi paus sperma sangat mirip dengan ikan lauhan. Sama-sama menonjol. Hei teman-teman, di sana ada penyelam scuba yang sedang menyelam. Hati-hati ya penyelam scuba. Tahukah kalian bahwa paus sperma memiliki fakta-fakta yang sangat menarik? Apa saja fakta-faktanya? Kita lihat ya. Kenapa bisa dibilang penyelam terdalam? Tentu bisa, karena paus sperma mampu menyelam sampai ke kedalaman 2,9 km atau sekitar 9.500 kaki. Ia juga memakan cumi-cumi raksasa yang berukuran sangat besar. Hap, lezat sekali rasanya. Paus sperma memiliki otak yang beratnya dapat melebihi dari 5 kali otak manusia. Kalau kita bayangkan teman-teman, berarti otak
ikan paus ini sangatlah besar ya. Selama menyelam di kedalaman, paus sperma dapat menahan nafas hingga 90 menit lamanya. Karena ukurannya yang begitu besar, paus sperma mampu menelan manusia. Hati-hati ya. Paus sperma juga memiliki sonar suara. Maksudnya adalah ia memiliki gelombang suara berfrekuensi yang begitu tinggi. Oh hai, ada penyelam scuba yang sedang berenang. Wah, hati-hati ya penyelam scuba. Jangan sampai tertabrak oleh ikan paus. Saat ini kita berada di kedalaman 3000 meter. Dan di kedalaman inilah kita bisa melihat kehidupan terumbu karang yang begitu indah. Masya Allah. Lihat teman-teman, terumbu karangnya sudah mulai terlihat ya. Indah bukan terumbu karangnya? Di balik keindahan terumbu karang, ternyata ia memiliki fakta yang begitu menarik. Loh, kok menarik? Iya dong, menarik karena dia memerlukan karbon dioksida serta sinar matahari yang selanjutnya akan menghasilkan oksigen dengan baik. Terumbu karang juga mampu menghasilkan 12,5 juta ton ikan per tahun. Kalau kita bayangkan, berarti banyak sekali ikan-ikan itu. Oh iya teman-teman hebatku, perjalanan kita masih berlanjut dan tidak hanya di terumbu karang saja ya. Sekarang kita akan menuju ke kedalaman 4.500 meter. Di kedalaman itulah kita akan menemukan ikan marah. Hah? Ikan marah? Bagaimana bentuknya dan apa nama ikannya? Hai teman-teman, lihat, ikannya lewat di atas kapal selam kita loh. Wah, menarik sekali ikannya ya. Nama ikannya adalah anglerfish. Ia memiliki antena di atas kepala dengan dilengkapi cahaya yang begitu terang. Ikan ini umumnya memiliki warna abu-abu gelap hingga coklat tua, serta memiliki kepala yang besar dengan bentuk mulut yang begitu besar. Nah, teman-teman hebatku, tadi kalian sudah lihat kan antena di atas kepalanya? Di dalam antenanya terdapat cahaya yang sangat terang sekali. Ternyata teman-teman, cahaya berasal dari esca. Artinya, cahaya dihasilkan oleh bakteri yang masuk ya. Oke? Kelebihan yang dimiliki oleh anglerfish yaitu dia dapat mengendalikan esca dengan menggoyang-goyangkannya. Tapi bukan berarti dia sedang berjoget-joget riang ya. Kenapa ia menggoyang-goyangkannya? Menggoyang-goyangkan esca? Karena itulah cara anglerfish untuk mencari mangsa atau menarik mangsanya. Anglerfish juga disebut sebagai monster berlampu yang hidup di dasar laut. Takut sekali. Masih di kedalaman yang sama, yaitu di kedalaman 4.500 meter. Aduh, kapal selamnya ada guncangan nih. Pegangan yang erat ya teman-teman.
Swalawar hitam memiliki dua fakta yang unik, yaitu mampu menelan mangsa yang ukurannya 2 kali lipat dan perut yang super elastis. Tetapi perut swalawar hitam bukan tercipta dari karet. Jangan salah dikira ya teman-teman. Teman-teman hebatku, semakin kita menyelam ke kedalaman lautan, maka akan semakin gelap juga suasana di dalamnya. Subhanallah, gelap sekali. Sekarang kita sudah menyelam ke kedalaman 7.900 meter. Pada kedalaman ini, kita akan menjumpai banyaknya ikan siput yang sedang berenang. Hei, lihat ikan siputnya. Dia bercahaya indah sekali. Masya Allah. Dan ternyata cahaya yang dimiliki oleh ikan siput bisa berubah warna. Kadang dia berubah warna menjadi merah jambu, ungu, dan juga biru. Wah, sedang apa ikan siput di sana? Ternyata dia sedang menyantap makanannya yang begitu lezat. Ikan siput memiliki struktur seperti agar-agar. Ngomong-ngomong soal agar-agar, pasti teman-teman sudah merasa lapar? Betul? Sembari kita menyelam, silahkan teman-teman hebatku menyantap makanan dan jangan lupa minum, supaya tenggorokannya kembali segar dan tidak serat. Teman-teman, bagaimana nih petualangan menyelam laut kita hari ini? Menyenangkan bukan? Karena kita bisa melihat kehidupan makhluk di dalam laut yang begitu luas. Sekarang kita akan menyelam ke kedalaman 7.900 meter. Wah, tadi ada udang, invertebrata, dan juga mikrob. Dadah! Sayang sekali teman-teman, petualangan di dalam laut sudah berakhir sampai di kedalaman Challenger saja. Oh ya Allah, aku tidak ingin untuk kembali ke daratan. Hei, jangan begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk melihat seisi lautan. Ya, jadi jangan bersedih lagi ya teman-teman. Setelah kita melihat kehidupan di dalam laut, sekarang kita akan say goodbye pada mereka dan segera kembali ke daratan. Dadah hewan-hewan laut. Dadah makhluk biota laut. Dan dadah juga untuk terumbu karang. Perlu kalian ketahui bahwa semakin dalam lautan, maka akan semakin sedikit kehidupan di dalamnya. Sebentar lagi kita akan sampai ke daratan. Apakah kalian siap? Siap ya? Yuk, dibereskan dan dirapikan semua perlengkapan-perlengkapan laut kalian. Jangan lupa ya, sampahnya untuk dibuang di tempat sampah. Begitulah kehidupan di dalam laut, sebagaimana yang telah kita lihat bersama. Begitu indah
unik dan menarik sekali. Masya Allah. Teman-teman hebatku, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak adanya laut, maka kita tidak akan tahu dan tidak akan pernah lihat betapa indahnya di dalam sana. Mari kita hitung bersama-sama untuk mencapai ke daratan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di atas permukaan laut. Ingat, jangan lupa bersyukur ya, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Quran surat Luqman ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang-orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa, selalu bersyukur, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.